Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rich dari Rich B77. Nah, di sini udah episode ke-25 ya. Kita cicil Bitcoin sampai nikah. Nah, di episode ke-25 ini saya pengen, seperti biasa kita akan melantur dulu daripada cicil Bitcoin ya. Tapi sebelum itu, kita akan bahas apa sih yang ngetrend dan trending masalah dan problem di satu minggu ini. Satu minggu ini ada beberapa masalah sih yang bukan hal yang trending yang terjadi di masyarakat. Jadi kita akan bahas satu-satu. Pertama itu berita tentang job fair atau lapangan pekerjaan diadakan di Bekasi atau Cikarang. Ini beritanya. Cuma sebagai saya pekerja di pariwisata di Bali ya, cari pekerjaan itu nggak begitu. Itu yang pertama. Faktanya tidak begitu. Lowongan pekerjaan itu disembunyikan. Itu yang kalian harus pahami. Lowongan pekerjaan itu disembunyikan. Dan kenapa banyak? Karena orang dalam. Saya saranin, kalau Anda bekerja, nyari lowongan pekerjaan, pakailah orang dalam. Orang dalam apa? Adalah mungkin kamu punya manajer, buat cita baik dirimu itu jadi manajer, jadi karyawan yang baik. Jadi mereka akan rekomendasikan kamu untuk jadi staffnya. Itu yang pertama, yang nggak diketahui orang. Kebanyakan seseorang pemilik usaha itu mencari orang berpengalaman. Dia nyari fresh graduate itu sebenarnya biasanya dari training itu ya kan sempat training, jadi dia punya culture di hotel tersebut, mungkin di tempat pekerja tersebut, dia lebih ingin hire itu daripada di S1 yang baru lulus. Itu faktanya dunia sekarang sudah sangat beda. Ijazah itu tidak diperlukan lagi kecuali untuk beberapa bidang, itu seperti kedokteran, mungkin dari mekanik mesin, juga beberapa hal yang mungkin hukum juga ijazah itu perlu. Cuma yang seperti ekonomi dan segala macam, saya rasa hari ini itu sudah tidak perlu. Sales apalagi itu sudah tidak perlu lagi itu ijazah. Anda bisa jualan nggak? Kalau nggak bisa jualan, ya nggak saya hire. Itu sales itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Fakta di dunia pencarian di lowongan pekerjaan itu disembunyikan oleh HR mereka. Biasanya diposting di LinkedIn itu hal yang penting saya untuk budget staff, budget karyawan yang cuma di-share di internal saja. Jika Anda punya memang manajer yang rekomendasi dari luar, itu adalah kesempatan yang sangat bagus itu. Karena biasanya orang atau perusahaan itu mencari orang berpengalaman, itu aja intinya dan dipercaya oleh atasan, anak buahnya itu. Karena jika misalnya nih, biasanya kejadian di beach club ini banyak. Biasanya kan ada opening beach club. Nah, nanti ada mungkin yang direkrut cuma manajer F&B atau chefnya juga begitu. Nanti para manajer ini akan rekomendasikan anak buahnya Itu maksud saya orang dalam. Jika orang dalam dengan kualitas baik, kenapa enggak itu kita hire kan gitu. Itu yang saya maksud. Job fair itu saya yakin itu cuma formalitas saja. Job fair formalitas negara Konoha aja. Negara Konoha saya nggak berani sebut negara Konoha biar pencitraannya bagus, itu aja. Ya, negara Konoha, di Konoha cari pekerjaan pasti gitu. Kazakhstan. Nah, seperti itu dunia pekerjaan. Anda bisa cari, lebih baik Anda cari di job street itu aja. Kalau yang di hotel Marriott Career itu lebih transparan itu lowongan pekerjaannya, tapi dipanggilnya nggak tahu kapan, saya nggak tahu. Itu sebenarnya yang harus Anda cari. Kedua, kita akan bahas Google VO ya. Saya beberapa hari ini coba Google VO dan ini hasilnya. Wow. We must protect this land for our children and our children's children. It is our legacy. Waduh,
itu baru Google View 2. Yang Pro cuma bisa Google View 2 saat ini. Mungkin View 3-nya kebanyakan orang yang akses, jadi jadi tutup sementara dulu. Jadi Google View 2-nya udah segini, apalagi View 3-nya gitu loh. Itu teknologi yang sangat bagus sih, dan itu susah dibedain yang asli mana yang palsu. Itu yang jadi problemnya saat ini. Dan kalian akan tahu bahwa kripto itu akan make sure semua itu. Blockchain akan jadi teknologi yang make sure bahwa itu asli atau palsu nantinya. Pegang kata saya, pegang. Blockchain akan jadi teknologinya untuk make sure bahwa video itu asli atau palsu, originalnya milik siapa. Itu kan datanya akan ada. Tapi kapan saya nggak tahu. Dan regulasi ini harus makin ketat. Negara harus sadar bahwa regulasi AI ini harus makin ketat. Langsung lihat portofolio kita, keadaan portofolio kita di hari ini. Hari ini tanggal hari Selasa 3 Juni. Tapi saya udah beli kemarin ya hari Senin ya. Senin malam itu dapat beberapa harga $104.000. Kita ada 0,0056 itu senilai setara dengan 9.674 dengan PNL-nya 900.000 gitu. Ya memang turun sih karena kita dari 11.000 ya, $111.000 itu sekarang sudah 104, 105. Saya memang udah prediksi itu jadi akan konsolidasi di sana sih. Di grup sudah saya bilang untuk beli di 104 karena itu bottomnya itu. Saya juga share para pemula, ternyata banyak yang belum aku beli akun exchange dan segala macam. Kalau yang tabung masuk sekarang ya nggak apa-apa, masuk aja. Saya pengen Anda bergerak. Tujuan saya bikin begini itu biar kalian itu tahu gimana drawdown-nya, gimana ngatasin emosi bahwa wah minus segini loh, minus 1 juta aja udah nangis. Nah gimana Anda mau investasi itu aja. Investasi itu jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu loh. Saya hold Bitcoin aja udah dari 2022 ya itu. Walaupun saya baru nyadar itu 2024 lah, oh ini Bitcoin ini bagus nih, ternyata convectionnya begini. Saya 100% convection di Bitcoin itu. Tapi ada memang sih beberapa saham energi terbarukan itu bisa saya rekomendasikan. Dan saham data center itu saya bisa rekomendasikan. Kalau Indonesia sih ada PGO dan DCII itu yang menurut saya kontraknya bagus sih gitu. Sahamnya bagus menurut saya. Dan PGO kebetulan saya udah profit banyak itu aja. Dari beli harga 800-an sekarang udah 1.304 sampai 1.400 kalau nggak salah. Sudah cuan. Saya trimming beli Bitcoin lagi buat dari saham tersebut itu. Anda harus cari alfanya di market, jadi long term nggak apa-apa. Nanti setelah itu trimming, lalu masukin ke Bitcoin. Itu sih biar tambah banyak aja Bitcoin, itu tujuan saya. Karena saya lihat satu Bitcoin udah 1 Bitcoin. Dan kalau fiat itu ya, ini cuma rumus orang kaya ya. Jika Anda punya uang, saya nggak bawa uang lagi di sini. Jika Anda punya uang, biasanya orang kaya itu akan menukarkan uang itu sebagai aset. Harga Bitcoin itu sebenarnya begini loh, standar. Harga emas juga begini, tapi emas ada inflasi kan dia turun dikit ya. Emas itu ada penemuan, pasti penemuan 2% lah. Harga Bitcoin begini, harga emas begini. Harga rupiah, harga uang fiat itu turun terus. Harga pala ya segini, harga air ya segini, harga tanah segini, harga sayur-sayuran ya segini. Cuma rupiahnya turun terus itu loh. Itu yang jadi problema. Mungkin nanti next episode itu saya akan kasih tahu sejarah uang lah dari video pendek itu aja. Itu thank you so much yang udah saksiin cicil Bitcoin sampai nikah episode ke-25. Thank you so much. Kalau yang mau buat akun exchange itu ada di bawah. Kalau mau support saya ada toko kripto dan Indodax yang itu bisa saya support. Mungkin vloggy nanti saya buat tutorialnya gimana cara buatnya. Kedua, kalau Anda pengen bergabung grup pemula biar Anda semangat
nyicil kripto, nyicil investasi atau segala macam, itu bisa sharing-sharing di sana. Itu gabung grupnya di bawah linknya. Thank you grup Telegram ya, biar bisa akses semuanya, karena Telegram itu banyak, bukan grup Discord. Di Discord nggak bisa diskusi, nanti Anda nggak bisa share-share aja gitu.